Sebuah bidang miring memiliki koefisien gesek statik mu dan sudut kemiringan theta. Ya, masanya M1 terletak di atas bidang miring. Agar sistem tetap diam, tentukan batas maksimum dan minimum M2. Ya, jadi di sini kita anggap kita mau mencari batas maksimumnya. Bagaimana cara mencari batas maksimum M2? Jadi M2 di sini nilainya besar, gitu ya. Tidak boleh lebih besar dari ini. Ini adalah batas paling atasnya. Ketika dia terlalu besar, maka M2 di sini dia punya kecenderungan untuk bergerak ke arah bawah. Tapi dia tetap 0. Kalau dia lebih sedikit lebih besar, maka ada nilai percepatannya. Ya, jadi ini kita punya M2G, lalu yang ke atas kita punya gaya tegang tali. Tapi dia tetap 0. Ya, jadi walaupun M2 ini masanya besar, tapi ada gaya gesek yang menyebabkan dia tidak bisa bergerak gitu ya. Maka di sini kita punya T minus M2G sama dengan 0, maka nilai tegangan talinya M2G. Nah, supaya M1 tidak bergerak ketika ini dia batas maksimum, berarti dia punya kecenderungan ke bawah. M1 dia punya kecenderungan ke atas. Berarti arah gaya geseknya itu harus ke bawah. Gitu ya. Ini ada tegangan tali. Kemudian di sini ada berat, ada besar beratnya gitu ya. Jadi di sini ada berat yang arahnya ke bawah. Oke, ini punya berat M1G. Nah, lalu dia ada gaya normal N. Nah, untuk yang bidang miring tentunya kita akan uraikan arah sumbu X yang sejajar bidang miring dan arah Y yang tegak lurus bidang miring. Nah, yang searah bidang miring itu adalah sumbu X. Kita harus cari dulu komponen berat yang searah dengan bidang miring. Ya, jadi ini theta. Berarti untuk bidang miringnya nilai T dikurangi gaya gesek dikurangi M1G sin theta gitu ya. Sama dengan 0. Ya, karena kita tahu sigma Fx sama dengan 0 dan juga sigma Fy sama dengan 0. Lalu untuk arah sumbu Y-nya kita punya nilai N dikurangi M1 dikali G ya. Nah, yang ke arah sini berarti M1G cos theta gitu ya. Itu harus sama dengan 0. Kemudian gaya gesek itu sama dengan koefisien dikali gaya normal gitu ya. Maka kalau kita masukkan semuanya ya, nilai T dikurangi gaya geseknya adalah mu kali N-nya adalah ini M1G cos theta dikurangi M1G sin theta sama dengan 0. Maka tegangan talinya adalah mu M1G cos theta ditambah M1G sin theta. Nah, nilai ini harus sama dengan gaya gesek di sini tadi ya, untuk sumbu Y-nya. Maka kita punya nilainya adalah M2G sama dengan mu M1G M1G cos theta ditambah M1G sin theta. G-nya bisa kita coret gitu. Nah, berarti batas atas dari M2 ini adalah mu M1 cos theta ditambah M1 sin theta. Oke? Atau M2-nya sama dengan M1 dalam kurung mu cos theta ditambah sin theta. Ini adalah batas atasnya. Kalau lebih besar dari M2, maka dia akan bergerak ke bawah. Nah, sekarang bagaimana untuk batas bawahnya atau batas minimum? Batas minimum M2. Nah, ini untuk M2-nya sendiri tidak berubah ya, tetap ada tegangan tali T dan ada M2G, tapi dia punya kecenderungan bergerak ke atas, gitu ya. Kalau M2 lebih ringan sedikit lagi, maka dia akan benar-benar bergerak ke atas. Maka nilai T-nya sama dengan M2G. Nah, kemudian untuk benda miringnya, untuk benda di bidang miring, itu tinggal yang berubah adalah arah gaya gesek. Ya,
arah gaya gesek. Benda ini punya kecenderungan bergerak ke bawah, maka arah gaya geseknya ke atas. F gesek, kemudian dia punya gaya normal, begitu ya. Dia punya gaya normal, kemudian dia punya tegangan tali, ya. Kemudian dia punya berat. Beratnya adalah M1G. Yang ini bisa diuraikan, ada yang ke arah sini, ada yang ke arah bawah. Ini theta ya. Nah, yang searah bidang miring ya, ini kita uraikan, ini arah sumbu X, ini arah sumbu Y-nya. Berarti yang searah sumbu X kita punya adalah M1G dikali sin theta dikurangi T dikurangi gaya gesek sama dengan 0. Ya. Kemudian yang untuk arah sumbu Y kita punya N minus M1G cos theta sama dengan 0. Lalu hubungan antara gaya gesek dengan gaya normal sama mu dikali N. Maka kita bisa masukkan M1G sin theta minus T minus gaya gesek mu M1G cos theta sama dengan 0. Ya, nah T-nya berarti sama dengan M1G sin theta gitu ya, dikurangi mu M1G cos theta ini harus sama dengan M2 kali G. Ya, maka nanti kalau G-nya dicoret, kita akan mendapatkan nilai M2-nya adalah M1 sin theta minus mu M1 cos theta. Ya, jadi M2-nya bisa kita keluarkan, M1-nya bisa kita keluarkan, sin theta minus mu cos theta gitu ya. Ini adalah batas bawah. Ini batas bawah, sedangkan kalau yang ini batas atas, sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan, nilai M2 itu antara sin theta ya dikurangi mu cos theta ya dikali M1. Nah, ini adalah batas bawahnya tadi ya. Ini adalah M2 harus lebih besar daripada ini dan harus lebih kecil daripada batas atasnya atau M1 dikali mu cos theta ditambah sin theta. Gitu ya, seperti ini.